bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, pecahkan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi, masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik ke dunia. jangan lagi, oh janganlah lagi, Tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik ke dunia. oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Ada yang baiknya dihindari, namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Kita pasti bisa beri yang terbaik ke dunia. Kita pasti bisa beri yang terbaik ke dunia. Kita pasti bisa makin cakap digital kita. Di mananya penasehatku ini? Makan gaji buta aja kerjanya. Halo Yang Mulia. Halo. Kesinilah. Apa? Kenapa matamu? Jadi kan aku tadi kesini itu naik angkot. Terus di sebelah aku itu ada orang botak kayak Yang Mulia ini. Bang supir, ini kau kerja tapi nggak kerja halal kau ini, gue bilang kan. Masa kerja bawa tuyul gue gitu. Terus ketawa aku. Boom, gelap. Diantamnya aku. Oh pas, dah pas. Hah? Kau itu namanya body shaming. Kita harus punya etika baik di dunia nyata maupun dunia maya, biar kau tahu ya. Nih. Kau lihat nih. Diam-diam udah kukirim algojo ke sana untuk menghukum mereka yang melanggar etika. Biar jadi pelajaran untuk kita juga itu. Kau lihat itu, ha? Dia itu etika komentar dalam sosial medianya buruk itu. Gak kenal tapi ngomongnya gak sopan. Dia suka nyebarin hoax. Tindakan kayak gini nih nunjukin bahwa dia gak ngerti etika bersosial media. Kitab Yang Mulia.
Menjaga etika itu bukan cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Karena pada dasarnya kita sama-sama berinteraksi dengan manusia. Tata krama yang harus dijaga saat bermedia sosial antara lain, jangan menyebarkan hoax, menghargai keberadaan orang lain, jangan kasar saat berkomentar, dan jangan memposting karya orang lain tanpa izin atau mencantumkan sumber. Setahu aku, yang mulia ini adalah keturunan dari orang tua yang berbeda suku ya? Betul, Indonesia Jepang. Ibuku Batak, bapakku Uzumaki. Kok kagak berarti? Kau tahu ini? Mantap kan? Kau sendiri? Kalau aku tuh, mamaku itu suku Jawa. Nah kalau bapak aku tuh suku dinas kebersihan. Ada ya, memang ya. Kalau bicara suku beragam di Indonesia ya, Indonesia itu harusnya mengusung budaya Bhinneka Tunggal Ika, dan kita itu harus berasaskan Pancasila. Betul. Tapi kenapa ya masih banyak aja netizen yang menyebarkan kebencian, tidak bertoleransi di dunia maya? Itu kurasa ya, karena masih banyak orang yang belum mengerti berbudaya dalam ruang digital. Tuh, tengok. Ngapain itu ke warnet? Tapi itu warnet bukannya billingnya harusnya lumba-lumba. Oh iya, Kenapa lele? Tengok. Bukan hanya penampilan aja nih yang menggunakan merek palsu. Masuk sosial media pun dia pakai fake akun. Paling bahaya ini. Ini menggunakan fake akun untuk berlaku seenaknya di dunia maya. Apalagi sampai memprovokasi dan menyebarkan ujaran kebencian kayak gini, bisa terjerat hukum. Dia kena liu-liu dia. Datang itu polisi. Panik nggak? Panik gak? Panik lah. Masa enggak? Hidup yang mulia. Dimanapun kita berada, harus menjunjung tinggi budaya Indonesia. Setiap aktivitas di ruang digital harus dilandasi dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menyebarkan konten positif, mendukung toleransi keberagaman, dan menjaga kesopan santunan. Tunjukkan kalau kita bukan toxic netizen dengan menjadi berbudaya di ruang digital. Gue Juki. Di era digital, ketika semua orang punya akses terhadap internet, banyak hal yang harus kita mulai perhatiin. Salah satunya tuh budaya di media digital. Nah, masih ingat kan dengan predikat netizen paling tidak sopan se-Asia Pasifik terhadap netizen Indonesia? Padahal di dunia digital ya sama aja kayak kehidupan sehari-hari. Di media sosial banyak aja yang komen di konten orang yang isinya jelek-jelekin, maki-maki, sampai menghina. Udah kayak hidupnya paling bener aja. Di dunia maya jadi jagoan, di dunia nyata cuma jadi beban. Terus, budaya seperti apa sih yang seharusnya dipraktikkan di media digital? Mudahnya sih ikutin aja budaya yang tertanam dalam Pancasila. Sila pertama kan tentang ketuhanan tuh. Agama mengajarkan cinta dan kasih. Agama mana sih yang mengajarkan kebencian? Kagak ada. Begitu juga di sosmed. Jangan komen atas dasar kebencian, sob. Sila kedua tentang kemanusiaan, bahwa semua orang punya hak yang sama, nggak boleh ada diskriminasi. Lalu sila ketiga tentang persatuan. Nggak ada persatuan yang lahir dari kebiasaan saling menjatuhkan tuh. Nggak ada persatuan yang lahir dari ujaran kebencian. Udahlah, woles aja di sosmed. Sila keempat tentang musyawarah dan mufakat. Di media digital, semua bebas berekspresi. Boleh saling kritik, boleh saling memberi saran. Cuma ya ingat, musyawarah kan ada etikanya. Sila kelima tentang keadilan sosial. Nah, media digital bisa tuh dipakai jadi tempat saling bantu. Kayak di kala pandemi gini nih, banyak banget yang saling bantu promoin dagangan, saling bantu informasi, sampai saling bantu biaya isoman. Itu contoh budaya digital yang berbasis Pancasila. Yuk mulai saling menghargai budaya yang berbeda. Check this one out. Check this one out. Check one out. Ku punya teman namanya Abud, orangnya lucu kayak badut. Oleh teman-teman dia disebut si tembem dan gendut. Tembem gendut, tembem dan gendut. Tembem dan gendut, tembem gendut. Abud tidak tahan kuping ditutup. Mungkin kalau bisa pasti di sekrup. Mulut komat kami kembang kuncup. Abud menjerit. Check this out. Check this
Lama-lama kepala Abud pusing karena tidak tahan dia melengking. Abud siapkan jurus yang penting, jurus cakar-cakar kucing. Cing cing kucing, cakar-cakar kucing. Cing cakar-cakar kucing, cing cing kucing. Kamu cakar-cakar bercanda seenaknya, mencela berkata temanmu jadi sakit hatinya. Akibatnya Abud ingin berkelahi. Kini harga diri sebagai laki-laki. Jurus cakar-cakar kucing dari Cimahi sambil menyerang teriak. Kamu cakar-cakar bercanda seenaknya, mencela berkata temanmu jadi sakit hatinya. Hei, ternyata bercanda itu ada batasnya. Lucu buat kamu, tidak lucu buatnya. Pakai perasaan sebelum kirimkan. Jangan suka bully-bully teman. Jangan bully-bully teman. Jangan bully-bully teman. Jangan Kamu cakar-cakar bercanda seenaknya, mencela berkata temanmu jadi sakit hatinya. Kamu bercanda seenaknya, jangan kaget kalau dia marah. Tanggung akibatnya, tanggung akibatnya, tanggung akibatnya. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera, salam, namo buddhaya kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Selamat datang semuanya saya ucapkan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka kembali pada pagi hari ini menjelang siang. Pada pagi hari ini kita ada 3 sesi acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu seri webinar yaitu diskusi dengan beberapa narasumber ahli yang memang mumpuni di bidangnya, yang ketiga yaitu penutup. Mari kita masuk kepada susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini yang diselenggarakan oleh Kominfo dan DPR RI, Komisi 1 DPR RI. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar, penuh berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai dengan keyakinan masing-masing. Selanjutnya yaitu mari kita sama-sama menghormati negara kita dengan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta kami mohon untuk berdiri sejenak. Berdiri dimulai. Terima kasih kepada seluruh peserta. Kami persilakan untuk duduk kembali bagi yang sudah berdiri supaya tidak terlalu tegang sebelum masuk kepada seri diskusi. Lebih baik kita sedikit bersantai, santai sejenak. Marilah sama-sama kita dengarkan hiburan dari Triving Project. Welcome to my paradise. Take a look out through my eyes and you decide why people think this way. People deep in fighting, telling lies, they criticize and let each other's. Not to colors all have changed somehow. The seas are brown, the skies are thick and red. All of these things make me feel so down and think about finding my own place. But
person we can talk so free, a person we can say so we, a person that no person that everybody can come. Welcome to my paradise, where the skies are blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free, when the party's never ending. Buddy Williams. Colors all have changed somehow. The seas are brown, the skies are thick and gray. All of these things make me feel so down and think about finding my own place. A place where we can talk some free, a place where we can say so, a place that no rules, that everybody can come. Welcome to my paradise, where the skies are blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free, when the party's never ending. Welcome to my paradise, where the skies are blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free, when the party's never ending. Ya, terima kasih banyak kepada Traffic Project. Lagunya sangat menggebu-gebu sekali ya. Mudah-mudahan Traffic Project sehat selalu, sehingga selalu bisa menghibur kita semua. Baik teman-teman semua, mari kita masuk pada sesi webinar kali ini, yaitu dengan tema interaksi di ruang digital, hargai perbedaan, hormati keberagamaan. Nah, ini buat teman-teman semua yang sering megang HP gitu kan, yang sering suka bermain di dunia digital. Karena memang hasil survei negara Indonesia ini untuk di dunia digital sangat tinggi sekali, bahkan masuk 5 besar pemakai internet terbesar di dunia. Makanya mari kita sama-sama berdiskusi bersama, mendengarkan pemaparan dari para ahli. Pemaparan yang pertama, mari kita dengarkan dari tokoh muda P3, yaitu anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Persatuan Pembangunan, yaitu Bapak Muhammad Iqbal SE MKOM. Beliau ini masih sangat muda sekali ya, sudah jadi anggota dewan, sudah bisa menyampaikan aspirasi para tokoh muda kita semua dan teman-teman semuanya. Kepada Bapak Iqbal kami persilahkan. Terima kasih Mas Udi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Samuel A. Pangerapan, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Kemudian yang saya hormati Bapak Wahyu Triono, dosen administrasi publik FISIP Universitas Nasional. Dan yang saya banggakan ini Mas Udi, serta yang tak lupa juga yang saya banggakan dan yang saya hormati para peserta webinar yang telah bersedia meluangkan waktunya pada pagi menjelang siang hari ini untuk mengikuti kegiatan webinar yang diadakan oleh Kominfo dan DPR RI. Hadirin hadirat yang berbahagia. Kalau kita melihat judul pada pagi hari ini cukup menarik. Judulnya Hargai Perbedaan, Hormati Keberagaman di Ruang-Ruang Digital. Nah, memang judul ini sesuai dengan kondisi bangsa kita saat ini. Seperti kita ketahui bahwa kita harus bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Kita memiliki sumber daya alam yang banyak sekali. Kemudian juga kita memiliki beraneka ragam suku, di mana tiap-tiap suku itu mempunyai bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda. Keanekaragaman inilah yang membuat bangsa Indonesia itu menjadi kuat. Kemudian juga di Indonesia ini banyak masyarakatnya bukan hanya penganut satu agama saja, ada yang menganut agama Islam, ada yang menganut agama Kristen, ada yang menganut agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Inilah yang namanya Indonesia itu. Semua ini disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika tadi. Nah, perbedaan-perbedaan yang disatukan ini yang membuat negara kita ini menjadi negara yang kuat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena memang masyarakat kita dari dahulu memang sudah diajarkan untuk saling menghargai, saling menghormati antara setiap sesama kita, sesama manusia, antara satu suku dengan satu lainnya. Nah, hal-hal seperti ini hendaknya harus kita pertahankan. Nah, saya berharap saling menghargai, saling menghormati keanekaragaman ini bukan hanya terjadi di dunia nyata saja, tetapi juga harus terjadi di dunia maya atau di ruang-ruang digital. Karena tidak ada perbedaan antara di dunia nyata dan ruang-ruang digital. Mengapa ini saya katakan? Karena memang yang menggunakan ruang-ruang digital tadi atau dunia maya tadi sebenarnya adalah masyarakat kita juga. Kita berbicara tentang masyarakat Indonesia. Nah, kalau boleh saya katakan, dari data yang disampaikan oleh pengelola jasa internet, itu pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2022 itu berjumlah 210 juta jiwa. Nah, 210 juta jiwa ini, itu kan artinya, itu kan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Dan itu artinya dari 210 juta jiwa pengguna internet yang ada di Indonesia pada awal tahun 2022 ini, itu pastilah tidak hanya digunakan oleh satu suku saja, beraneka ragam suku menggunakan internet, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan pada waktu kita menggunakan ruang-ruang digital ini, tentu yang harus kita perhatikan adalah kita harus saling menghargai, saling menghormati pada waktu kita menggunakan internet tadi atau ruang-ruang digital tadi. Janganlah kita sampai menggunakan ruang-ruang digital tadi untuk menghujat misalnya, untuk memberitakan berita-berita hoak misalnya, atau mengadu domba, atau mencaci maki dan lain sebagainya. Kalau itu yang kita lakukan, maka pasti ada orang-orang yang akan tersinggung. Karena tidak berbeda seperti saya katakan tadi, saling menghormati dan menghargai di dunia nyata dan dunia maya itu harus kita terapkan. Apa-apa yang kita lakukan di dunia nyata itu harus kita lakukan di dunia maya karena tidak ada perbedaan. Nah, walaupun seolah-olah ruang-ruang digital atau dunia maya itu tidak ada batasan, tapi sebenarnya ada batasan-batasannya. Apalagi kita tahu saat ini sudah ada undang-undang ITE. Undang ITE itulah yang mengatur bagaimana tata cara kita di dalam menggunakan ruang-ruang digital tadi. Jangan sampai pada waktu kita menggunakan ruang-ruang digital tadi, kita seenaknya misalnya menghujat, kemudian kita seenaknya memberikan kata-kata yang kasar, memberikan berita-berita yang bohong, hoax, mengadu domba. Itu akan berdampak, takutnya akan berdampak kepada dampak hukum kepada kita, karena sudah ada aturan-aturannya, yaitu undang-undang ITE tadi. Nah, saya kira memang hal-hal seperti ini harus kita perhatikan pada waktu kita menggunakan ruang-ruang digital tadi. Saya berharap ke depannya itu bagaimana kita menggunakan ruang-ruang digital itu untuk membuat kita lebih produktif. Jadikanlah kemajuan teknologi digital saat ini itu untuk membangun diri kita sendiri, untuk membangun masyarakat keluarga kita, masyarakat kita. Bagaimana kita bisa menggunakan ruang-ruang digital itu misalnya untuk kepentingan kita dalam hal kemajuan kita, membuat kita lebih produktif misalnya. Kalau ada mungkin yang hobi untuk berniaga, berdagang, gunakanlah ruang-ruang digital itu untuk mempromosikan barang-barang dagangannya. Mungkin kalau ada yang hobi dia di situ untuk berdiskusi, bagaimana membangun bangsa kita ini menjadi bangsa yang hebat ke depannya, gunakanlah ruang-ruang digital ini, ruang-ruang publik itu untuk berdiskusi hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Nah, hal semacam inilah yang harus kita terapkan, baik untuk diri kita maupun keluarga kita dan masyarakat seluruhnya. Saya kira, Mas Udi,
diskusi kita ini pada pagi hari ini sangat menarik, apalagi di sini ada Pak Wahyu Triono. Beliau ini salah satu pakar juga di bidang administrasi publik. Semoga nanti Pak Wahyu Triono ini bisa memberikan kepada kita bagaimana hal-hal yang seharusnya kita lakukan di ruang digital tadi. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan ruang digital ini agar ruang digital ini bisa bermanfaat untuk diri kita. Janganlah kita gunakan ruang-ruang digital ini untuk saling menghujat, saling mengadu domba, dan lain sebagainya yang sifat-sifatnya negatif. Marilah kita sama-sama membangun bangsa kita ini menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang hebat, dan bangsa yang besar di masa yang akan datang. Saya kira untuk sementara itu saja Mas Udi yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Pesan beliau sudah sangat jelas sekali ya. Bahwasannya keberagaman. Ayo sama-sama kita saling menghargai. Mari kita jaga Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang positif, baik dalam dunia nyata maupun dalam dunia digital. Jangan buang-buang waktu hanya untuk menghujat orang. Mari kita gunakan waktu kita dalam dunia digital untuk memberikan sesuatu hal yang positif bagi orang lain. 210 juta jiwa. Ini kalau kumpul di Blok M penuh ini Blok M ini semuanya ini. Oke, lanjut kepada narasumber yang kedua, yaitu dari Kementerian Kominfo. Beliau ini yang akan memberikan kita pemaparan tentang bagaimana etika di dunia digital. Beliau yang mengawasi semuanya ini. Untuk teman-teman semua harap hati-hati dalam bermain di dunia digital. Kalau dulu ada pepatah harimaumu lidahmu, maka sekarang adalah jempolmu harimaumu. Hati-hati. Ada Kementerian Kominfo di sini. Kepada Bapak Samuel Pangerapan BSC, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut,
Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Cyber Kreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satu Satu. Ya, terima kasih Pak Samuel. Sangat menggebu-gebu sekali pemaparan beliau, pesan beliau harus bijak dalam berdigital. Jangan sampai kita salah langkah dalam dunia digital. Baik, melanjut kepada narasumber yang ketiga. Beliau ini dosen, ya kan, pastinya beliau sudah banyak keilmuan dan paham sekali tentang literasi digital ini, yaitu Pak Wahyu Triono, dosen administrasi publik FISIP Universitas Nasional Jakarta atau yang biasa kita kenal dengan UNJ. Nah, kepada Pak Wahyu, ini agak harus lebih banyak nih Pak Wahyu ini, karena pembicara-pembicara yang lain tadi kayak singkat dan padat, ya kan. Nah, berarti Pak Wahyu harus singkat, padat, banyak canda. Jadi kita belajar dengan santai. Gitu. Kepada Pak Wahyu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iqbal, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian Bapak Dirjen Kominfo, Bapak Samuel Pengarepan. Berterima kasih kita bisa bertemu dalam diskusi webinar pada pagi hari ini. Saya sudah mempersiapkan beberapa slide PPT yang bisa di-share di share screen kita untuk didiskusikan pada pagi menjelang siang hari ini. Bahwa tema kita kali ini cukup luar biasa karena memang ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita bukan hanya sekedar diskusikan, tetapi kita praktikkan dalam dunia maya kita sehari-hari. Lanjut di sesi selanjutnya. Di latar belakang yang pertama, saya menemukan beberapa data penting tentang bagaimana Indonesia sebagai salah satu negara yang harus memenuhi target pemenuhan terkoneksi secara digital atau seluruh pelayanan publik yang ada di Indonesia itu, negara Indonesia sudah berkomitmen dengan negara-negara yang ada di dunia sejak tahun 2015 bahwa setiap sentra pelayanan publik, baik itu misalnya puskesmas, sekolah, rumah sakit, pemerintahan desa, gitu-gitu ya. Semua sentra pelayanan publik yang ada di Indonesia ini, dari kota sampai ke desa harus sudah terkoneksi dengan telekomunikasi, informasi dan komunikasi atau TIK.
melalui sebuah komitmen di World Summit on Information Society atau WCIS. Jadi komitmen negara-negara di dunia untuk minimal separuh dari warga atau penduduk dunia itu terhubung dengan telekomunikasi, informasi, dan komunikasi. Itu pertama yang harus kita bicarakan. Sehingga wajar nanti kalau Pak Iqbal tadi mengatakan ada 210 juta penduduk Indonesia itu sudah terkoneksi, sudah menggunakan digital atau internet. Yang kedua, gelombang revolusi industri 4.0 itu mendorong kita untuk melakukan apa yang disebut dengan masyarakat digital. Selain itu, para peserta webinar sekalian, yang selain industri 4.0 itu membangun masyarakat digital, juga dia membicarakan tentang energi yang berkelanjutan. Bagaimana energi yang sustain itu di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah soal mobilitas yang cerdas. Bagaimana mobilitas ini harus cerdas. Yang keempat, hidup sehat, kemudian keamanan sipil dan teknologi di tempat kerja. Yang selanjutnya adalah bahwa di negara-negara yang sudah sangat modern sekali, yang sudah maju, misalnya di Jepang ya, sebagai sebuah role model bagi penerapan teknologi informasi dan komunikasi itu, ternyata dunia digital, baik perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu bukan hanya memberikan dampak positif terhadap kemajuan, misalnya seperti kecerdasan buatan, artificial intelligence itu, atau sekarang sudah berkembang pada apa yang disebut dengan metaverse. Begitu bayangkan bahwa kita hidup di dunia maya, tetapi seolah-olah itu di dunia nyata gitu ya. Itu memberi efek yang negatif juga. Kalau kita pergi ke Jepang, atau kalau nggak sempat pergi ke Jepang, tentu melihat di YouTube ya, bagaimana restoran-restoran di Jepang itu sudah dilayani oleh robot misalnya. Kemudian teknologi-teknologi di pabrik-pabrik gitu, atau tidak usah terlalu jauh, kalau kita jalan dari tol masuk Jakarta mau ke Surabaya, seluruh pintu-pintu tol itu sudah tidak lagi dijaga oleh manusia, tetapi dijaga oleh apa yang disebut dengan mesin gitu ya. Nah, disruption itu terjadi di mana-mana. Itu menjadi sebuah hal baru, sehingga memunculkan apa yang disebut dengan smart society. Bagaimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sedang heboh dan berlangsung di semua penjuru dunia itu tidak merusak nilai-nilai humanisme, nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kita pergi misalnya ke sebuah mall atau tempat hangout bagi keluarga modern, kita bisa saksikan ayahnya sedang memegang gadget, ibu atau istrinya sedang memegang gadget. Mereka hangout akan makan bersama, tetapi ternyata tidak berkomunikasi secara interaktif dengan keluarga dan anak-anaknya, malah berkomunikasi dengan yang jauh, mungkin yang di kampung, mungkin yang di mana-mana. Artinya dunia digital sudah merubah perilaku itu. Nah, lanjut di slide selanjutnya. Apa yang bisa kita lihat secara existing, bagaimana interaksi di ruang digital? Pak Iqbal tadi sudah mengatakan bahwa pengguna internet Indonesia itu 210 juta jiwa. Bayangkan itu, hampir seluruh penduduk di bumi Indonesia ini sudah memakai internet gitu ya. Tetapi memang tentu ada satu orang yang memakai gadget atau menggunakan perangkat-perangkat gadget itu, lebih memakai handphone itu lebih dari satu. Bisa yang satu untuk bisnisnya, yang satu untuk urusan keluarga, dan yang lain-lain untuk urusan yang mungkin yang lebih privasi lagi gitu ya. Ada satu orang bisa memakai 4 atau 3 handphone gitu ya. Ini data dari Kompas. Para pemirsa, para peserta webinar sekalian, bahwa yang kedua sama dengan data Kompas tadi, data IT News itu mengatakan bahwa ada 191,4 juta pengguna media sosial. Bayangkan itu, begitu banyaknya, hampir separuh dari penduduk bumi di Indonesia ini menggunakan interaksi digital. Dan
survei program International Student Assessment itu PISA juga merilis tentang itu. Tetapi memang sebegitu hebatnya penggunaan gadget atau dunia digital oleh penduduk Indonesia, warga negara Indonesia itu, tetapi Indonesia literasinya paling terendah, masuk 10 besar terendah dia. Dari 70 negara, dia hanya masuk di 60 ranking ke 62. Bayangkan itu. Lanjut di slide selanjutnya. Nah, apa perilaku buruk dalam interaksi di ruang digital yang sering kita ketemukan? Para peserta webinar sekalian, tadi Pak Dirjen mengingatkan kita tentang bagaimana terjadinya hoak di ruang-ruang digital itu. Penyebaran berita bohong bisa berlaku di mana-mana. Kemudian juga ada apa yang disebut dengan tweet war. Apa itu? Perang argumen. Orang berargumen dengan cara apa namanya? Kekerasan bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk pemikiran, wacana, gitu-gitu ya. Kemudian juga terjadi apa yang disebut dengan bullying. Bullying itu terjadi juga di media sosial. Nah, yang lebih parah lagi ada hate speech. Ujaran kebencian, kebencian terhadap agama, penistaan terhadap agama, kebencian kepada ideologi, kebencian kepada personal, kebencian kepada apa namanya elit gitu-gitu yang melakukan kritik-kritik yang tidak membangun. Lanjut, bagaimana sebetulnya yang harus kita atasi? Saya memberikan penawaran kepada pada 4 hal untuk menghindari apa yang disebut dengan perbedaan di ruang digital itu bisa berbeda pendapat. Sering sekali perbedaan itu terjadi karena perbedaan pendapat. Seperti tadi itu berargumentasi secara paksa, kemudian melakukan fitnah di ruang digital gitu-gitu. Perbedaan itu bisa terjadi kalau ada perbedaan pendapat, dan yang paling mengerikan tentu adalah perbedaan pendapatan, karena kesenjangan itu yang menyebabkan. Oleh karena itu kuncinya sebetulnya hanya ada 2, Pak Iqbal. Pertama, bagaimana kita membuat masyarakat Indonesia itu menjadi cerdas atau pintar. Kalau dia pintar, maka dia akan menghargai perbedaan. Kalau dia pintar, maka dia akan menghormati keberagaman. Orang yang cerdas tidak mungkin dia akan berseteru karena perbedaan pendapat dan pendapatan. Oleh karena itu, yang kedua yang harus kita pikirkan, bagaimana mensejahterakan masyarakat Indonesia supaya dia bisa cerdas sekaligus bisa pendapatannya bagus. Orang yang lapar mudah tersinggung baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Oleh karena itu, tugas berat kita, apalagi kami sebagai akademisi sekaligus sebagai penggiat literasi, kita menawarkan ada bagaimana pendidikan yang mencerahkan. Kami sebagai akademisi di dunia perguruan tinggi menawarkan apa yang disebut dengan pendidikan mencerahkan. Pertama, Pak Suudi, ini waktu saya berapa menit lagi nih? Lanjut, Pak. Bapak. Yang pertama itu saya menawarkan apa yang disebut dengan bahasa. Mencari kebenaran dari koherensi kenyataan-kenyataan. Bagaimana masyarakat kita itu bukan hanya sekedar dia menerima informasi tanpa cross-check, kemudian mencari kebenaran dari kenyataan-kenyataan yang ada. Atau apakah berita-berita di dunia maya, di dunia digital itu sudah benar atau belum gitu. Itu harus pertama. Yang kedua, masa. Masa itu kemampuan untuk menangkap arah atau gerak dari peristiwa. Peristiwa yang paling anyar yang bisa kita saksikan bagaimana peristiwa tembak-menembak antara polisi sehingga terjadi pembunuhan itu. Kalau kita tidak meng-cross-check data yang sesungguhnya, hanya sekedar ikut-ikutan, kita justru mengkeruhkan suasana di dunia maya dengan berita-berita yang bisa jadi memfitnah, bisa jadi hoax gitu-gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mempelajari sebuah peristiwa itu sehingga kita tidak latah ketika berada di dunia maya, baik di Instagram,
di Facebook maupun di WA group misalnya, yang sering sekali terjadi perdebatan-perdebatan yang kita sesungguhnya tidak tahu bagaimana kenyataan atau peristiwa yang sesungguhnya. Yang selanjutnya adalah rasa bahasa. Bagaimana masyarakat kita ini dilatih untuk memiliki rasa seni, kemudian keindahan seni, sehingga dia tidak tidak kaku. Pikirannya bisa tercerahkan dengan baik, hatinya bisa disenangkan gitu-gitu. Yang terakhir adalah yasa. Yasa itu adalah bagaimana masyarakat kita dilatih untuk memiliki atau bisa menerima yang sakral dan yang suci. Tentu pendekatannya sangat transendental atau pendekatan yang bersifat keagamaan. Lanjut di slide selanjutnya. Nah, yang kedua, saya menawarkan bagaimana setiap pengguna sosial media atau media sosial itu bisa aman, bisa tertib, tidak sering berkonflik karena adanya perbedaan, atau bisa menghormati berbagai ragam keberagaman itu adalah dengan meningkatkan literasi. Tadi saya sudah sampaikan data bahwa Indonesia dicatat sebagai negara 10 besar terbawah, paling bawah. Dengan urutan 62 itu, literasi kita harus kita tingkatkan. Apa yang harus kita tingkatkan? Tentu adalah literasi baca dan tulis. Di akhir sesi diskusi nanti, saya akan tawarkan bagaimana kita membuka ruang-ruang literasi baca dan tulis itu. Bagaimana orang dirangsang untuk memiliki kemauan untuk membaca dan menulis. Khusus untuk orang-orang yang beragama Islam atau Muslim, perintah pertama itu baca gitu ya. Maka kalau kita rajin membaca, baru menulis. Ini kan kebalikannya, di grup-grup WhatsApp, di grup-grup apa itu, kita menulis dulu tanpa membaca. Nah, yang kedua, literasi numerasi. Bagaimana menggunakan angka-angka, tabel gitu-gitu ya, grafik untuk membuat para pengguna dunia maya kita itu menjadi cerdas. Yang selanjutnya adalah literasi sains. Sains, bagaimana perkembangan sains ilmu pengetahuan itu mendorong seseorang semakin cerdas, semakin memiliki pengetahuan yang cukup, yang kompeten untuk baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang selanjutnya adalah literasi di dunia digital. Bagaimana orang bijak menggunakan digital ini, di ruang-ruang digital ini digunakan dengan cerdas, dengan bijak, dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku di negara kita. Kemudian literasi finansial. Ini yang terpenting. Bukan hanya sekedar cerdas secara intelektual, secara emosional dan spiritual, tetapi juga memiliki pendapatan yang cukup, atau masyarakat kita ini disejahterakan sehingga dengan dia cerdas, dengan dia sejahtera, dia akan menggunakan dunia maya atau dunia digital, berinteraksi di dunia digital itu untuk hal-hal yang positif. Kemudian literasi budaya. Bagaimana budaya literasi itu secara keseluruhan bisa berkembang sehingga menjadi sebuah karakter budaya Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut di slide selanjutnya. Bagaimana kita menghadapi tadi tantangan-tantangan dan hambatan tentang perbedaan, bagaimana orang menghormati perbedaan, menghargai keberagaman itu bisa berlangsung kalau setiap kita membangun apa yang disebut oleh Peter Senge dan Otto Schumacher itu dengan teori U. Sekarang ini berkembang di seluruh penjuru dunia. Bagaimana secara organisasi maupun secara individu orang bisa menggunakan konsep dan teori U ini dalam praktek kehidupan sehari-harinya. Peter Senge ini dan Otto Schumacher ini memberikan semacam gagasan. Yang pertama, apa yang disebut dengan bukan hanya sekedar mengunduh. Jadi kalau di dunia internet Anda bisa mengunduh banyak data, dokumen, informasi, bukan hanya sekedar mengunduh,
tetapi dia harus bisa melihat sepenuhnya atau open mind. Bagaimana dia bisa mengerti sepenuhnya atau open hearts, kemudian bisa menerima sepenuhnya atau open will, yang kemudian mengembangkan keputusan berdasarkan hasil penerimaan secara bersama-sama itu. Tahapan-tahapan konsep bagaimana membangun masyarakat yang mengerti tentang dunia digital menurut konsep dan teori U ini adalah apa yang disebut dengan co-initiating. Bagaimana memulai secara bersama. Memulai secara bersama itu adalah membangun niat umum, berhenti dan dengarkan orang lain, serta panggilan hidup seperti apa yang harus Anda lakukan. Jadi kalau kita menerima berita-berita di dunia sosial, di dunia maya, gitu-gitu, kita tidak boleh sekedar terus bereaksi secara positif maupun negatif, tetapi biarkan dia melakukan perenungan secara mendalam. Jadi tidak cepat-cepat hanya sekedar mengunduh, tetapi memulai secara bersama-sama. Yang kedua, apa yang disebut dengan co-sensing atau merasakan bersama. Artinya bagaimana kita mengamati dan terus mengamati, pergi ke tempat yang paling potensial dan mendengarkan dengan pikiran dan hati yang terbuka secara lebar. Jadi memang tahapan-tahapan ini bisa mendidik warga masyarakat kita untuk lebih berhati-hati, lebih sensitif dalam menggunakan dunia digital. Yang ketiga adalah presencing. Bagaimana setiap kita itu memiliki kehendak atau keinginan secara bersama-sama. Kita terhubung ke sumber inspirasi dan bagaimana kehendak bersama pergi ke tempat yang keheningan dan membiarkan pengetahuan yang mendalam muncul. Jadi kalau kita melakukan perenungan terhadap peristiwa, gejala, terhadap berita-berita, informasi, literasi yang kita dalami secara mendalam, akan muncul pengetahuan-pengetahuan baru. Yang keempat adalah co-creating. Bagaimana mencipta secara bersama. Setelah kita melakukan perenungan secara mendalam, bagaimana kita membentuk dasar prototipe, apa prototipe yang perlu kita lakukan. Dan yang terakhir adalah apa yang disebut dengan co-evolving. Bagaimana kita berkembang secara bersama-sama. Hal ini adalah akan mewujudkan hal baru dalam sistem yang memfasilitasi penglihatan dan tindakan dari keseluruhan. Jadi berkembang secara bersama-sama. Kalau kita sudah menggunakan dunia atau ruang digital secara bersama-sama, tentu kita akan berkembang secara bersama. Di slide selanjutnya. Nah, tawaran terakhir yang bisa kita berikan untuk menghindari konflik akibat perbedaan, akibat keberagaman adalah di dunia maya itu adalah bagaimana membangun inovasi dan kreasi. Kita berharap bahwa dunia digital itu kita gunakan untuk membangun hal-hal yang positif. Apa yang kita bangun? Pak Iqbal tadi sudah menerangkan bagaimana dunia digital itu digunakan misalnya untuk promosi produk. Kalau Anda berbakat untuk menjadi seorang penjual atau pemasar, bagaimana menggunakan itu untuk mempromosikan produk-produk yang Anda jual, mempromosikan bakat, talenta, dan minat Anda. Oleh karena itu, ada konsep 5 TOR yang harus dimiliki oleh penduduk dan masyarakat kita, terutama di sektor-sektor startup maupun di sektor UMKM. Pertama adalah apa yang disebut dengan inventor. Saya sering menyebutnya sebagai inventor. Bahwa dunia digital, dunia maya, ruang-ruang digital harus dipergunakan sebagai sumber penemuan dan penelitian. Bagaimana riset pasar bisa dilakukan melalui dunia sosial, dunia maya itu. Bagaimana riset kehendak seseorang, termasuk bagaimana
preferensi masyarakat terhadap ideologi, terhadap partai politik, gitu-gitu ya, bisa dilakukan untuk hal-hal yang positif. Bagaimana membangun civic education, bagaimana membangun future education, bagaimana melakukan riset-riset yang melalui dunia sosial dan dunia maya. Yang kedua yang harus kita pikirkan adalah bagaimana aktor yang menjadi pelaku di dunia maya atau di dunia digital itu menjadi perhatian kita untuk mendapatkan bimbingan, pelatihan, gitu-gitu ya. Siapa aktornya? Yang selanjutnya adalah regulator. Regulator itu adalah para pengambil kebijakan. Kalau peraturan perundang-undangannya berkaitan dengan dunia digital ini dianggap kurang sempurna, maka harus direvisi, diharmonisasi, diganti, gitu-gitu ya. Apakah undang-undang ITE ini belum lengkap misalnya untuk mengatur bagaimana financial technology misalnya. Bank Indonesia dan jasa jasa keuangan mungkin masih kesulitan untuk mengatur bagaimana financial technology. Mungkin ada perundang-undangan yang mengatur khusus tentang financial technology. Regulator yang mengatur bukan hanya sekedar di dunia maya, tapi bagaimana dunia sosial dipergunakan sedemikian rupa diatur untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya adalah tentang investor. Investor ini sangat diperlukan untuk memberikan semacam fundraising, pendanaan bagi semua kegiatan. Dan yang terakhir adalah inkubator. Kita memerlukan inkubator, baik perguruan tinggi, baik masyarakat, baik swasta yang memberikan dukungan terhadap bagaimana dunia digital atau dunia maya kita ini mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk menjadi seorang entrepreneurship, menjadi seorang pebisnis yang tangguh. Dan selanjutnya di slide, bagaimana strategi dengan merubah regulasi. Pertama, saya menawarkan perlu ada satu langkah antisipasi dari negara terhadap penyalahgunaan media sosial yang berdampak terjadinya konflik sosial karena berita bohong, hoax, dan ujaran kebencian. Artinya ada tindakan-tindakan tegas secara regulasi maupun terhadap penindakan yang kelompok-kelompok masyarakat atau individu yang menyebar berita bohong, ujaran kebencian, dan yang lain-lain. Yang kedua, perlu dilakukan penyesuaian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi regulasi-regulasi yang belum cukup bagi inovasi dan kreativitas di dunia digital harus kita atur. Yang ketiga adalah bagaimana optimalisasi penanganan dan penegakan hukum konflik saat interaksi di ruang digital, dan konflik sosial memerlukan sinergi dari berbagai pihak, sehingga diperlukan penataan kelembagaan, fungsi mengintegrasikan peran bagi kementerian atau lembaga yang terkait. Jadi itu yang menjadi sebuah concern bagi kita. Terus di slide selanjutnya, sebelum ini menjadi rekomendasi penting, tentu saya ingin menyampaikan bahwa mungkin ditutup saja slide-nya, nanti akan kita sebagai closing statement saja, bahwa di akhir diskusi ini saya menyampaikan bahwa konflik akan selalu terjadi di dunia maya atau di dunia interaksi digital, itu selalu menimbulkan konflik karena perbedaan, selalu ada ujaran kebencian kalau penduduk atau masyarakat kita itu tidak kita cerdaskan. Yang kedua, kemiskinan dan kelaparan itu membuat orang mudah tersinggung. Oleh karena itu kuncinya hanya dua, Pak Iqbal. Pertama, bagaimana kita mencerdaskan masyarakat. Yang kedua, bagaimana mensejahterakan masyarakat. Hanya itu kunci untuk menyelesaikan persoalan, baik di dunia nyata tentu, baik juga di dunia maya. Oleh karena itu secara pribadi kami
selain sebagai seorang akademisi dan penggiat literasi, menawarkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik di desa maupun di kota, untuk menggunakan ruang digital. Oleh karena itu, kami memberikan secara cuma-cuma, baik kepada pemerintah daerah, baik kepada sekolah, baik kepada desa, untuk memiliki perpustakaan digital. Aplikasinya secara gratis kami bagikan secara cuma-cuma. Kalau Pak Iqbal misalnya berminat untuk diserahkan di desa-desa di daerah dapil Pak Iqbal, kita akan berikan itu secara gratis, secara cuma-cuma, seluruh perangkat aplikasi digital, baik kepada masyarakat, dan itu bukan hanya gratis dalam sesaat, tetapi dalam maintenance aplikasinya seumur hidup juga akan gratis. Jadi masyarakat yang sudah terhubung dengan dunia digital, dunia internet, itu bisa kita berikan semacam alternatif bacaan, kita berikan alternatif literasi, kita berikan informasi yang terverifikasi. Oleh karena itu, semua daerah, semua desa, semua sekolah, semua pemerintah daerah sudah bisa memiliki perpustakaan digital yang akan kami serahkan melalui konsorsium Buku Indonesia, Khalifah Media Tama, dan Leader Indonesia. Pada kesempatan yang terhormat ini, melalui Bapak Iqbal Komisi 1, kami menyampaikan bahwa ini menjadi sebuah catatan penting bila masyarakat desa, masyarakat daerah, atau siapapun, sekolah, perguruan tinggi yang memerlukan aplikasi perpustakaan digital secara gratis dan cuma-cuma ini, kami akan memberikannya dan akan memberikannya secara gratis, dan pemeliharaan atau maintenance-nya juga secara gratis. Terima kasih atas ruang diskusi webinar pada pagi hari ini. Selanjutnya mungkin ada diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Aduh, pembahasannya ini daging semua ini. Kalau kata bahasa mahasiswa, ini bahan yang disampaikan Pak Wahyu ini daging semua. Kenapa dibilang daging semua? Bahannya ini penting semua, makanya harus dibagikan ini materi dari Pak Wahyu ini. Biar waktu senggang kita bisa baca sama-sama ini dan kita dalami. Intinya adalah mencerdaskan bangsa ya Pak Wahyu ya. Karena bangsa yang cerdas pasti akan saling menghargai perbedaan. Bangsa yang cerdas akan menghargai keberagaman, dan bangsa yang sejahtera pasti aman semuanya. Seperti itu pesan Pak Wahyu ini sepertinya. Oke, teman-teman semua, pada sesi kali ini sebetulnya ada tanya jawab. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mari kita segarkan kembali ingatan kita dengan apa yang disampaikan oleh para pemateri sambil mendengarkan iklan layanan masyarakat kali ini. Din, aku baru ganti nomor HP nih. Share nomor aku dong, biar orang pada tahu. Oke, nanti gantian ya promosi nomor HP aku juga. Kirim foto kamu sini, yang bagus ya. Eits, tunggu dulu. Nomor HP itu kan informasi pribadi. Kamu yakin kalau informasi pribadi aman di-share di sosial media? Terus bisa dilihat banyak orang. Bisa aja loh ada orang jahat yang gak kamu kenal hubungin kamu. Halo cantik, hai, mau jadi pacar jalan yuk? Atau informasi pribadi kamu disalahgunakan oleh orang yang gak bertanggung jawab. Kalau bagikan informasi pribadi, sebaiknya saat dibutuhkan aja, dan ke orang yang kamu percaya. Terus, jangan lupa share di aplikasi chatting yang aman. Pastikan kamu menggunakan aplikasi chatting yang punya fitur keamanan. Misalnya, autentifikasi 2 langkah, dan peringatan login supaya akun kamu terlindungi. Selain itu, pastikan juga ada sistem enkripsi end-to-end-nya, biar informasi yang kamu kirim cuma kamu dan orang yang kamu tuju aja yang tahu. Oke Gilang, makasih ya udah kasih tahu. Sekarang kita jadi tahu deh, kalau mau share informasi, dikirim dulu, abis itu pilih aplikasi yang tepat dan aman. Wah, gue Juki, internet
Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan berbagai perangkat atau gadget di seluruh dunia. Dengan internet, kita bisa mengakses banyak website, mulai dari website jual beli, website kursus online, sampai website baca komik. Nah, website itu tuh kayak rumah. Kalau mau menuju ke rumahnya, kita perlu alamatnya. Nah, alamatnya itu disebut URL. Dalam mencari informasi di internet, kadang kita tinggal cari di mesin pencarian sih ya, Google misalnya. Tapi tetap perlu hati-hati sob. Nggak semua yang kita temukan di mesin pencarian itu benar. Kalau dapat info dari sebuah website, usahakan cari website lain. Apakah informasinya sama? Misal lo baca berita di situs www.korankemarinsore.com. Kalau makan ubi rebus bisa menimbulkan pemanasan global. Nah, coba deh, cek deh di situs-situs lain, ada nggak informasi yang mendukung? Kalau informasinya dari situ doang, ya kita patut curiga sih. Nah, disitulah pentingnya berpikir. Jangan nerima mentah-mentah. Jangan sampai nih, kita pegang handphone pintar, tapi kitanya kagak pinter. Malu. Yuk, sharing sebelum sharing. Yang mulia. Pelan-pelan. Ya, maaf yang mulia. Apa? Ada seorang pemuda yang sedang memancing. Ini aku rencana nih, mau mancing pemuda itu. Kita kirim SMS iming-iming hadiah, biar nanti dia ngirim kode OTP ke kita. Astaga, licik terus kau. Sama kayak sahabat kecilmu, Tina Tung. Maksudnya? Penyanyi licik. Itu Cili. Iya. Cili. Nih, lihat tuh mulia. Apa? Udah diterima SMS-nya. Langsung dikirimnya tuh kode OTW-nya. Ketipu dia kan? OTW? Jadi? OTP? OTW itu kau. Kau selalu bilang OTW padahal lagi di kosanmu kau di Nanggewer. Jangan ketawa kau, udah aku bilang kau sekali lagi kok ketawa aku nih. Nah, sudah mulai tuh. WhatsApp-nya udah diretas. Biar tahu rasa dia. Sembarangan dia ngasih kode OTP. Kalau udah kayak gini, bisa-bisa data pribadinya dipakai untuk pinjaman online. Kalau nggak itu ada hal-hal nggak bertanggung jawab lainnya nanti. Kitab yang mulia. Jadi kode OTP itu atau one time password itu bersifat sangat rahasia. Kalau OTP udah diberikan, akun kita bisa diretas. Dan bahkan data pribadi kita bisa dicuri untuk melakukan penipuan atas nama kita. Jadi ingat, jangan pernah membagikan kode OTP ke siapapun. Di mananya penasehatku ini? Makan gaji buta aja kerjanya. Halo yang mulia. Halo. Kesinilah. Apa? Kenapa matamu? Jadi kan aku tadi kesini itu naik angkot. Terus di sebelah aku itu ada orang botak kayak yang mulia ini. Bang supir, ini kau kerja tapi nggak kerja halal kau ini, gue bilang kan. Masa kerja bawa tuyul gue gitu. Terus ketawa aku. Boom, gelap. Diantamnya aku. Oh pas, dah pas. Kau itu namanya body shaming. Kita harus punya etika baik di dunia nyata maupun dunia maya, biar kau tahu ya. Nih. Kau lihat nih. Diam-diam udah kukirim algojo ke sana untuk menghukum mereka yang melanggar etika. Biar jadi pelajaran untuk kita juga itu. Kau lihat itu, Dia itu etika komentar dalam sosial medianya buruk itu. Gak kenal tapi ngomongnya gak sopan. Dia suka nyebarin hoax. Tindakan kayak gini nih nunjukin bahwa dia gak ngerti etika bersosial media. Kitab yang mulia. Menjaga etika itu bukan cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Karena pada dasarnya kita sama-sama berinteraksi dengan manusia. Tata krama yang harus dijaga saat bermedia sosial antara lain, jangan menyebarkan hoax, menghargai keberadaan orang lain, jangan kasar saat berkomentar, dan jangan memposting karya orang lain tanpa izin atau mencantumkan sumber. Ya, kita sudah sama-sama mendengarkan pesan-pesan moral dari Kominfo tentang bagaimana caranya berdigital yang baik. Hati-hati dalam dunia digital. Teman-teman semua yang telah hadir pada pagi menjelang siang ini, mari kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ada sedikit cara ya dalam bertanya jawab di dunia digital, yaitu bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk raise hand. Para narasumber kita siap menjawab. Kami persilakan kepada seluruh peserta
Atau mungkin kalau tidak atau malu bertanya langsung, bisa diketik di kolom chat, nanti biar saya bacakan pertanyaannya. Jadi teman-teman semua tidak harus raise hand sekaligus semuanya. Bingung juga kita nanti kalau semuanya raise hand, siapa yang mau kita baca. Yang tidak sempat kita panggil nanti silakan diketik di chat, biar nanti kita sampaikan dan kita bacakan. Bagi yang ingin bertanya, ini sudah ada pertanyaan ini dari Muhammad Harid. Bagaimana Partai P3 menanggapi tentang doktrin SARA yang sering dipakai oleh partai tertentu yang memaksakan kehendaknya kepada masyarakat agar calon yang diusung bisa menang dalam pemilu? Apakah sudah ada undang-undang ITE yang mengatur itu? Apa ada saksi bagi oknum yang melakukan doktrin tersebut? Wah, ini pertanyaannya langsung kepada Pak Iqbal ini, sepertinya ini menuju sekali ini. Oke, bagaimana ini Pak Iqbal ini, tanggapan Pak Iqbal ini? Orang-orang yang melakukan apa namanya, ya semacam hoak lah. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Rudi atas pertanyaan. Dari siapa tadi, Mas Rudi? Muhammad Harid, Pak. Dari Muhammad Harid ya. Menurut saya ya, karena saya bagian juga dari bagian partai politik. Saya kira semua partai politik itu baik. Semua partai politik itu mempunyai platform bagaimana membangun Indonesia ini menjadi negara yang besar. Platform yang bagaimana membangun masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang sejahtera. Semua platform partai politik saya yakin seperti itu. Nah, kita kan bicara oknum di sini. Oknum itu kan bukan hanya partai politik, bukan hanya oknum di partai politik. Oknum itu kan banyak. Kemudian kan ada masyarakat tertentu juga, individu-individu. Jadi kalau kita berbicara tentang ujaran kebencian, kita berbicara tentang SARA, kemudian kita berbicara tentang menjelek-jelekkan orang lain, itu tentu berbicara individu. Tidak bisa kita kategorikan itu, kita generalkan itu merupakan dari partai tertentu atau dari ormas tertentu, tetapi itu lebih kepada individu, lebih kepada oknumnya. Tentu hal ini tidak dibenarkan. Siapapun itu tidak dibenarkan untuk menggunakan ruang-ruang digital itu dalam rangka misalnya menjelek-jelekkan orang lain, kemudian mengadu domba, memberitakan berita yang hoax. Karena kan sudah ada aturan hukumnya, yaitu Undang-Undang ITE tadi. Jadi saya kira siapapun yang melanggar hukum tentu ada konsekuensinya. Apakah dia oknum tertentu dari partai tertentu atau dia masyarakat, dan semuanya. Karena undang-undang itu mencakup seluruh lapisan masyarakat. Saya kira seperti itu, Mas Udi ya. Ya, terima Jadi kasih. intinya tidak dibenarkan siapapun yang melakukan itu. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Nah, intinya tidak dibenarkan siapapun, oknum manapun untuk menyebarkan ujaran kebencian yang disampaikan Pak Iqbal. Oke, silakan untuk penanya selanjutnya, atau teman-teman penanya ini sudah mulai bijak dalam berliterasi atau takut untuk berliterasi ini. Kami persilahkan. Nah, ini. Tidak ada yang raise hand, berarti semuanya sudah bijak, atau jangan-jangan para peserta kita sedang mendalami apa yang disampaikan oleh narasumber-narasumber kita. Karena materinya ini kalau kata saya dalam dunia akademis ini bahasanya daging semua ini. Tidak ada lemaknya ini. Jadi semuanya bagus semuanya, bahasa yang disampaikan juga bagus semua, materi-materinya. Jadi kalau untuk bertanya sudah terjawab dengan materi yang disampaikan. Jadi bingung untuk bertanya pada akhirnya. Ya. Oke, sambil menunggu teman-teman raise hand, kami persilahkan yang mau raise hand. Kita juga kita cek juga siapa ada lagi dari chat yang mau bertanya. Kami persilahkan. Wah. Ya, silakan teman-teman semua. Ini peserta ini lumayan banyak sekali, lumayan antusias sebenarnya. Cuman sepertinya peserta ini sedang serius sekali membaca materinya Pak Wahyu tadi ya. Karena materi Pak Wahyu ini banyak sekali. Pesannya itu walaupun intinya mencerdaskan bangsa, tapi yang disampaikan sangat luar biasa sekali. Salah satunya ada kita harus open mind, open heart, ya kan, open will. Nah, begitu dengar open heart saya jadi ingat lagunya Opik nih Pak Wahyu. Harus jaga hati. Nah, iya, ini sudah ada pertanyaan kedua dari Pak Zulkifli Doni.
Di dunia digital tentu kita tidak bisa membatasi orang-orang berkomentar di beranda atau postingan kita. Maka dari itu apabila kita merasa disudutkan, difitnah, atau disebarkan berita yang tidak benar tentang kita, apakah sikap yang patut kita ambil dalam hal ini? Apakah ada tahapan kita dalam bersikap? Terima kasih. Nah, ini kalau pertanyaan ini sebenarnya untuk Pak Wahyu dan Pak Iqbal ya sebenarnya. Cuman karena kan tadi Pak Iqbal sudah menjawab satu pertanyaan, kita biar adil kita kasih satu-satu juga ini. Biar Pak Wahyu yang menjawab. Kami persilakan Pak Wahyu. Ya, tadi dari uraian saya yang begitu sangat karena saya akademisi, tentu dari sisi akademisi ya. Cerdas yang dimaksud tadi itu kalau ada ujaran kebencian, ada fitnah, ada hoax, atau mungkin melakukan penyerangan secara kata-kata, kalimat yang dilakukan di dunia digital atau dunia maya melalui media sosial, misalnya Facebook, melalui WhatsApp group, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kecerdasan, kalau orang yang mudah tersinggung itu biasanya faktor pertama itu karena dia tidak mengerti, mohon maaf, karena dia dungu. Yang kedua karena dia lapar. Kalau orang yang sudah cerdas, sudah sejahtera, maka dia akan tidak mudah tersinggung. Yang harus dilakukan apa? Bagaimana kita memberi pemahaman untuk tidak hanya sekedar menerima data, informasi, literasi yang sedang berkembang. Bagaimana kita bisa menyikapi itu dengan open mind, open heart, open will, gitu-gitu tadi yang saya sampaikan tadi. Tetapi sesungguhnya kecerdasan yang terpenting itu bagi kita bagaimana membangun apa yang disebut dengan attitude tadi itu. Yang pertama attitude, yang kedua membangun skill, bagaimana membangun pengetahuan atau knowledge, pengetahuan. Attitude itu nomor satu dibandingkan skill, dibandingkan pengetahuan. Oleh karena itu kecerdasan kita bukan hanya sekedar cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual dan emosional. Kalau kita emosional tentu akan membalas itu dengan ujaran kebencian yang sama. Atau pada hal-hal yang lebih melewati batas, tentu kita akan melakukan itu dengan tindakan secara hukum kalau dia sudah melewati batas-batas pelanggaran secara etika, pelanggaran secara hukum, maka kita harus melakukan upaya-upaya hukum. Tetapi tentu sebaiknya memang sebagai bangsa, sebagai masyarakat yang beradab seperti yang saya sampaikan tadi, sebaiknya kita saling melakukan open mind, open heart. Bagaimana kita membangun kecerdasan itu? Saya kira itu Pak Suudit, bagaimana kecerdasan kita bisa mengatasi hal-hal yang sifatnya konflik baik di dunia nyata maupun di dunia maya, terutama di dunia maya ya. Kita tidak kenal ini siapa tiba-tiba melakukan penyerangan. Kita tidak tahu ini siapa tiba-tiba melakukan ujaran kebencian. Tetapi tidak hanya itu, kadang-kadang di grup-grup WhatsApp juga terjadi konflik. Konflik itu terjadi sering sekali karena perbedaan pendapat. Pendapat itu berbeda karena ideologi yang berbeda. Bisa karena partai yang berbeda tadi itu ya, dengan pemaksaan. Bagaimana itu? Oleh karena itu ruang-ruang digital ini harus dipergunakan untuk mencerdaskan. Bagaimana melakukan kampanye secara cerdas, misalnya P3 tentu sebagai partai Islam akan memberikan cara-cara kampanye yang lebih bermartabat, lebih cerdas dibandingkan dengan partai yang tidak punya platform Islam gitu misalnya. Tentu harus kita bangun. Ruang-ruang digital ini harus digunakan oleh partai P3 misalnya untuk membangun platform partai yang beradab di dunia maya atau di dunia digital. Oleh karena itu kalau kita memulai kampanye secara cerdas misalnya, tidak menghujat partai lain, tidak menghujat orang secara individu, tentu akan membuat negara ini semakin bermartabat, sehingga para pemimpin yang terpilih nantinya tentu pemimpin-pemimpin yang berkelas, yang memiliki kualitas yang baik tentu.
Saya kira itu Pak Suudi, terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu, sangat panjang lebar sekali. Jadi kita harus bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu. Kalau memang sudah lewat batas melanggar hukum, ya silahkan dilaporkan kepada pihak yang berwenang di bidang itu. Tapi ada yang namanya kebijaksanaan. Lebih baik memaafkan. Karena orang yang memaafkan biasanya orangnya sabar. Ketika orang sabar, insya Allah rezekinya besar. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada seluruh peserta. Karena saya lihat tadi peserta sedang mendalami betul apa yang disampaikan dan menghayati. Dan saya yakin teman-teman semua peserta ini sudah memiliki konklusi tersendiri. Mari sebelum kita tutup acara ini, saya pengen mendengar closing statement dari tiga pembicara sebenarnya. Cuman saya pengen dari kalau dari Kominfo kan beliau hanya ini pengawasan, memberikan mengawasi dalam dunia digital. Mari kita dengarkan dari dua pembicara saja, yaitu pertama dari Pak Iqbal sebagai Komisi 1 DPR RI. Closing statement Pak untuk masyarakat kita bagaimana berdigital yang baik. Terima kasih. Iya, saya kira marilah kita saling menghormati, menghargai satu sama lainnya, bukan hanya di dunia nyata saja, tetapi marilah kita terapkan di ruang-ruang digital. Kemudian marilah kita gunakan ruang-ruang digital itu untuk membuat kita lebih produktif, untuk membangun bagaimana kedepannya kita bisa lebih maju lagi, sehingga ada manfaat dari kemajuan teknologi yang begitu pesat berkembang pada saat ini. Saya kira itu ya Mas Udi. Siap, terima kasih. Yang kedua yaitu dari Pak Wahyu, dari akademisi, tadi dari anggota dewannya, sekarang kita dengarkan dari akademisinya. Silakan Pak Wahyu. Ada 3 catatan penting yang harus saya sampaikan di closing statement saya di kegiatan webinar ini. Pertama, soal saya sampaikan bahwa kunci untuk cakap berdigital itu adalah orang cerdas. Kalau orang cerdas, dia tidak akan berkonflik ketika dia menggunakan dunia digital atau dunia bermedia sosial. Yang kedua, orang harus sejahtera. Kalau orang yang sejahtera, saya kira dia tidak terlalu mudah tersinggung kalau dia bahkan dia enjoy saja gitu ya, woles aja. Jadi dunia sosial atau dunia bermedsos atau menggunakan ruang-ruang digital itu justru bukan untuk hal-hal yang negatif, tetapi untuk menjalankan bisnisnya gitu-gitu ya, untuk menjalankan hobi dan bakatnya gitu-gitu. Itu catatan saya yang pertama. Yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah bahwa kita harus memberikan alternatif. Bayangkan itu di Google atau misalnya di YouTube, lautan informasi yang begitu banyaknya, begitu luasnya. Banyak orang tidak bisa memverifikasi informasi data. Mana data sampah, mana data yang benar, mana data yang tidak benar. Sehingga orang sering berkonflik karena perbedaan, tidak mengetahui sesungguhnya yang benar yang mana gitu. Oleh karena itu, kita harus memberikan alternatif literasi. Literasi yang terverifikasi dengan baik, informasi yang sudah terverifikasi dengan baik. Oleh karena itu, konsorsium saya secara pribadi melalui Kubuku Indonesia yang menawarkan Indonesia berdigital dengan titik baca secara terbuka. Pada kesempatan yang berharga ini, melalui Pak Iqbal, anggota Komisi 1 DPR RI, kami berkontribusi terhadap masyarakat di seluruh Indonesia yang berminat untuk memiliki literasi digital dengan buku-buku digital yang kami beri bantuan secara cuma-cuma, baik untuk perpustakaan desa, perpustakaan pesantren, perpustakaan sekolah, perpustakaan daerah, kami akan serahkan secara cuma-cuma dan gratis, termasuk pemeliharaan dari aplikasi perpustakaan digital itu. Itu yang kedua. Yang terakhir adalah apa yang harus kita berikan kepada masyarakat terhadap dunia digital kita itu adalah tadi, kalau ada ruang-ruang yang masih lemah dalam pengaturan regulasi, dalam pengaturan dunia digital, termasuk misalnya bagaimana mengatur financial technology yang belum diatur oleh oleh perundang-undangan kita, tentu harus kita sempurnakan. Dan kata kunci yang saya sampaikan tadi, cakap berdigital itu harus cerdas, yang kedua harus sejahtera.
Kalau kita sudah cerdas, kalau kita sudah sejahtera, insya Allah tidak akan terjadi konflik akibat perbedaan. Tadi perbedaan itu bisa karena pendapat, yang kedua karena pendapatan. Oleh karena itu, jangan ada lagi kesenjangan pendapat dan pendapatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu, closing statementnya sangat luar biasa sekali. Jadi kalau Pak Iqbal menganggap bahwa kita harus bijak dalam berdigital, Pak Wahyu harus cerdas dalam berdigital. Kalau saya kesimpulkan, orang yang cerdas pasti bijak. Interaksi dalam digital, hargai perbedaan, hormati keberagaman. Ingat kawan-kawan semua, perbedaan bukan sebuah celah, tapi perbedaan adalah keindahan. Di mana ada perbedaan, pasti ada keindahan. Karena kalau satu warna saja, pasti tidak indah kita lihat. Tapi kalau beragam macam warna, maka jadi lukisan yang indah. Sebelum kita ini, untuk para peserta, kami harapkan untuk mengaktifkan videonya. Mari kita foto bersama dulu. Mari silakan untuk diaktifkan videonya. Slide pertama, ya, cheese. Next, slide kedua, kami silakan. Silakan diaktifkan kameranya. Ya, slide ketiga. Slide keempat, ayo dibuka kameranya, jangan malu-malu. Silakan senyum kepada kamera. Next. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Mari kita, sebelum kita tutup acara kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa untuk kesehatan kita semua. Ya kan, jangan lupa juga kita doakan narasumber kita biar sehat selalu, biar bisa memberikan ilmu kepada kita semua, terutama Pak Iqbal, Pak Samuel, dan Pak Wahyu, biar selalu sehat, sehingga selalu bisa memberikan ilmu dan pemaparan-pemaparan baru dalam kehidupan kita. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing, kami persilahkan. Oke, selanjutnya ada hiburan dari Traffic Project lagi, nanti disampaikan oleh Traffic Project, hiburan lagi seperti yang tadi, musik yang bergebu-gebu lagi. Sekian dari saya, apabila ada yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Traffic Project kami persilahkan. Memahami maksud amarahmu, membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus aku akan mencoba menjadi seperti yang kau inginkan. Ampuni
lupa kalian mencoba mencari celah dalam hatimu. Oh, aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berembus, aku kan mencoba. Aku tahu dia yang bisa menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama aku bernyawa, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berembus, aku kan mencoba. Oh, aku tahu dia yang bisa menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama aku bernyawa, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk rapuh. Jangan sampai kau lemah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri, hadapi, ada aku di sini. Walau dia kini telah lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, oh tinggalkan saja, percuma. Bukalah matamu selebar dunia ini dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku
membuatmu lepas tertawa dan biarkan semuanya berlalu. Jangan sampai kau lemah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri, hadapi, ada aku di sini. Walau dia ini telah lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, oh tinggalkan saja, percuma. Oh, bukalah matamu selebar dunia ini dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini.